Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illallah syukran li ni'matihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam amman ba'd. Wa rahimakumullah, salam rahayu, hangat rahayu untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita ingin membuka misteri tentang tempat tusuk sate, tempat yang di pertigaan gang gitu kan, di persimpangan gang, maksudnya tengah-tengahnya gitu kan, jadi sunduk kan, jadi pinggir-pinggir ini pas di arahnya gini kan, corono gini lah. Nah, gini. Angel jelas gini, biar editor yang ngasih gambaran di thumbnailnya nanti. Jadi misteri-misterinya apa yang akan kita gali, dan mitos-mitosnya banyak terjadi kemalangan, kesialan jika seorang itu bertepatan tinggal di rumah yang dibangun tusuk sate gitu kan. Jenenge enak ngono kan, tusuk sate. Bangunnya ora enak sih kan. Alhamdulillah. Monggo. Jadi seperti biasa, yang baru hadir untuk ditekan subscribe-nya, tekan loncengnya, di like dan di share untuk uang parkirnya. Nah, ojo lali diramaikan, bantu perjuangan kita wes. Alhamdulillah. Seger. Amin. Kau yang mengetahui, yang tahu yang pernah bikin musafir misteri yang ada di suatu tempat tusuk sate yang bersama itu. Tarik ke tangan saya, gorengnya paling kuat Allah. Hadir masuk. Simpan. Ini dengan siapa? Bisa bicara? Saya Wiryo. Wiryo. Oh, Wiryo. Mbok mas padha jenenge. Macam-macam ini sampean. Mata nih. Iya. Kan dari mana? Di mana? Kan dari mana? Dari sana. Sana itu kota ini, sana sedikit. Pinggir sungai. Oh, pinggir sungai. Di mana? Sampean bangsa apa? Siluman. Wujudnya apa? Monyet. Bukan monyet, nah. Seperti monyet. Lah iya, wis monyet itu. Oh, jangan. Apa ini? Ada apa saya dibawa ke sini? Ya, saya mau tahu ini ada apa sih tentang tusuk sate? Apa yang sampean tahu tentang tusuk sate? Rumah saya.
Kok rumah kamu? Ya itu manusia menyebutnya tusuk sate. Oh, rumah kamu. Rumah saya. Loh, emang di setiap itu ada rumahnya? Ada. Kalau dibikin tusuk sate itu pasti ada rumahnya. Pasti kami datang. Lah karena apa itu? Ada apa namanya itu ya, perbatasan. Ada tembusan alam gaib masuk. Kami masuk. Ada gesekan dengan alam kami. Oh, gesekan. Iya, kalau bikin rumah seperti kalian bilang sate apa sate. Rumah kami itu jalan masuk kami. Oh, berarti ada jalur energi di situ. Gerbang. Oh, gerbangnya. Gerbang kami. Saya yang jaga. Oh, gitu. Kalau mau ada yang mau masuk, ada yang mau keluar, harus lewat saya. Tuh. Nah, itu kan kalau misalnya ada rumah di situ, itu banyak petaka-petaka yang terjadi itu, misalnya keluarga nggak harmonis, terus penghuninya mudah sakit. Ya salahnya sendiri. Tinggal di tempat kami. Orang tempat kami ditinggali manusia. Tempat kamu? Iya, tabrakan terus dengan kami. Oh, berarti emang tabrakan gitu maksudnya? Itu jalan kami. Manusia tinggal, kami lewat. Ya berarti, kami tabrak. Oh, berarti itu di situ tuh bukan hanya rumah tapi juga lintasan atau corono jalan utama. Jalan kami keluar masuk. Nah, ya jalan utama bangsa goib seperti ya, itu. Salah satunya seperti itu. Lah, yang bikin sabab-musabab yang seperti tadi yang saya bilang, misalnya itu keluarganya nggak harmonis, rezekinya sulit, gampang kena musibah, kena penyakit. Lah, itu faktor apa? Tempelan dari kami. Masuk ikut. Kadang lengket ke manusia. Kalau manusianya lagi kosong, kami lagi lewat, nabrak, kami ketarik masuk. Ya bertengkar. Padahal yang bertengkar ya bangsa kami sama bangsa kami juga. Manusianya ikut bertengkar, kena panas dari kami, ya terserah. Oh, di situ lintasan apa namanya, ibaratkan jalan para goib, misalnya ada yang perang juga pasti lewatnya situ juga. Ya iya. Peperangan antar energi goib itu nyambung ke orang yang ada di sekitar situ. Nabrak ke jasad kalian. Apalagi orang yang gak mau apa itu kalian itu ibadah. Ya cepat mati. Kadang ikut, rohnya ikut lengket ke kami. Berarti emang semuanya itu yang disebabkan oleh sampean? Ya kami nggak sengaja, tapi nggak sengaja. Cuma kadang ada yang nakal juga. Saya kan hanya penjaga gerbang. Jadi emang tempat itu nggak bisa ditinggali, seperti itu intinya? Jangan. Kalau misalnya maksa ditinggali? Wah, kasihan manusianya. Kami lewat-lewat kan banyak. Jutaan yang lewat. Kalian manusia paling berapa? 1-2, paling satu rumah 3-4 orang. Tabrakan sama kami yang jutaan. Ya pasti sakit. Kalian aja yang ada ininya aja bisa sakit. Nah, kalau misalnya itu tempat itu dibungkam, maksudnya ditutup, bisa nggak kira-kira? Itu namanya berperang. Oh, ngajuin perang kan? Iya. Nanti banyak jutaan, puluhan, ratusan yang ikut berperang. Semakin rusak. Kalau nggak mampu bisa mati. Oh, gitu. Ya silakan. Kami tidak, saya mempersilahkan. Karena itu sudah aturan kami. Kalau yang namanya perlintasan kami itu ya lewat, kami lewat. Perlintasan kami kan banyak. Bukan hanya seperti itu. Apa aja? Kalau ditutup ya saya pindah. Perlintasan itu ya gampang.
Sekarang banyak di dunia ini, makin banyak perlintasan-perlintasan kami. Kalau dulu hanya itu rumah-rumahan kalian itu, sekarang makin banyak. Berarti bisa dibersihkan dong. Ya bisa ditutup pakai kalian itu apa itu doa bisa. Ya kalau misalnya orangnya nggak percaya gitu-gituan gimana? Misalnya ada orang nggak percaya, wah apa sih kayak gitu? Ya tetap sakit, Tetap sakit. percaya nggak percaya kami itu ada. Silahkan kalian tidak percaya, tapi tetap kami punya pengaruh untuk kalian. Jadi Allah membentuk tempat itu atau dikatakan tusuk sate tersebut salah satu perlintasan goib dan salah satu lintasan goib yang sering dilewati. Jadi sering dilewati bangsa goib dengan sampai jutaan, dan misalnya ada peperangan antar goib itu kan juga lewatnya jalurnya lewat sana dulu. Jadi imbas energinya terkena gitu. Imbas energinya terkena kepada orang yang tinggal di rumah tersebut atau tempat tersebut, seperti itu. Mau tanya lah begituan? Mau nanya apa lagi ya? Ya sampean mau cerita apa? Aduh, saya mau pulang saja lah. Pulang saja. Iya. Mau ditutup tempat saya? Enggak, ini saya mau tanya-tanya. Boleh. Nah, ini kalau seumpamanya saya bersihkan itu untuk diri saya pribadi apa? Misalnya ada orang yang ini berhubungan tempatnya kok tidak sengaja di situ, nah itu harus saya apakan? Saya harus bagaimana? Tutup itu pakai doa saja. Pakai doa. Doa yang kalian yakini itu. Nah, tadi sampai bilangnya perang melawan jutaan-jutaan jin itu. Iya, nanti kan ada gerombolan jin yang nakal yang pasti melawan. Pasti. Saya hanya penjaga, hanya menghitung. Oh lah ya, itu terus itu emang seperti itu, emang digariskan sunatullah apa emang gimana itu? Aturan kami, aturan dari sana. Enggak, emang terbentuknya itu secara tidak sengaja, maksudnya sengaja terbentuk seperti itu apa emang? Itu langsung terbentuk. Oh, jadi sunatullah. Sudah ada. Sudah ada. Ciptaan yang menciptakan ini, alam ini. Oh, ada emang seperti gerbang khusus itu kan? Ya itu pintu. Kan banyak sekarang. Banyak sekali pintu-pintu seperti itu di sini. Nah, emang pintu-pintu itu seperti apa? Pintu-pintu yang seperti apa yang dikatakan banyak? Pintu itu yang bersentuhan dengan alam kami itu, yang di perbatasan ada batas-batas gaib di bawah jembatan. Nah, berarti di setiap daerah itu yang ada berarti? Ada. Di antara teduh dan terang itu di bawah jembatan makin banyak. Bahkan di bangunan-bangunan yang kalian buat, kami sering keluar masuk lewat situ. Enggak, misalnya ciri-ciri tempat tersebut itu kalau di alam manusia ini bagaimana? Yang spesifik, yang paling kuat energinya itu yang seperti apa? Yang rumah yang tadi, yang di tembusan jalanan itu kan memotong, menabrak energi kami. Kalau misalnya nggak dijadiin rumah, cuma tempat biasa itu nggak bisa. Hah? Tidak bisa. Apanya tidak bisa? Tidak terbentuk. Oh, tidak terbentuk. Harus ada apa ya? Bau dunia kalian. Oh. Bau manusia, bau makhluk yang punya badan seperti kalian. Jadi kalau nggak ada bentuk apa namanya bangunan itu nggak akan terjadi gesekan tersebut. Nggak bisa. Itu biasa. Nggak ada itunya, nggak ada pengaruh, kami nggak ada. Nah itu kayak gitu itu ada campur tangan iblisnya nggak itu?
adu-adu di mana? Aduh, ya jangan ditanya dong. Nah, ya, Yang lain saja. saya kan nggak tahu makanya ditanyakan. Aduh. Ya ada. Sedikit. Oh, Ya iya. ada. Ada. Cuman dia hanya memperbesar. Begitu, memperbesar. Loh, selain tusuk sate di bawah jembatan itu ada lagi nggak? Ada lagi Apa itu? bangunan-bangunan yang terlalu rapat. Terlalu rapat itu seperti Itu loh, kalian kan sekarang bikin rumah, bangunkan itu lah, tinggi-tinggi itu, tinggi-tinggi, nempel-nempel itu. Kan ada yang nggak kena cahaya matahari, kadang ada yang kena, kadang enggak. Kami lewat keluar itu, lewat situ, yang tidak terkena pancaran matahari. Itu kan sumber hidup kalian. Kami nggak punya. Buat apa? Kalau nggak ada itu berarti itu milik kami. Kami bisa masuk. Kan kami keluar kalau matahari nggak ada. Iya. Dunia gelap kami keluar. Itu sudah kami diperbolehkan. Loh, berarti salah satu campur tangan iblis itu apa namanya? Memperbesar lubang. Memperbesar lubang. Iya, sama menjadikan penjaga di situ. Ada penjaga-penjaganya. Mereka tunduk di bawah iblis. Termasuk saya. Saya juga di bawah dia. Padahal saya nggak mau apa. Tiap hari nungguin rumah. Nggak bisa kemana-mana. Dirantai lagi. Lah itu ciri-ciri rumah yang ditinggali sampai itu yang bagaimana? Rumahnya menghadap langsung ke jalan. Pintunya langsung menghadap jalan. Pintu, jendela, pokoknya ada lubang yang ke arah jalan. Kami masuk lewat situ. Walaupun pintunya dihadapkan ke sana, yang penting ada lubang ke arah jalanan kami. Itu. Kalian ini murid-murid siapa? Murid-murid siapa? Nggak tahu tidak. Saya sedikit tahu. Lah harusnya tahu dong. Masa nggak tahu? Iya tahu, tapi saya takut. Takut. Iya. Udah nggak usah takut. Pengen nggak mukul juga kok. Ya itu, saya takutnya dipukul. Loh, kalau sampai mukul ya saya pukul balik. Ya pasti saya tidak mukul. Ya udah, kalau nggak mukul gitu. Saya terima kasih sudah tarik ke sini. Iya. Rantai saya lepas yang di sana. Saya bisa pergi nih berarti nanti nih. Iya. Sebelum pergi ini biar jadi pengikut dulu, ya. Jadi pengikut, ikrar dulu. Ini saya tubuhnya berbulu. Iya. Nanti bisa dilihat wujudnya seperti apa kalau sudah ikrar. Baiklah. Ikrar diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, sekarang sudah
Islam, bagaimana? Apa yang dirasakan? Ini sejuk ini, dingin. Dan ini sudah jadi Islam, nasihat apa yang mau diberikan kepada orang yang sudah terlanjur bertempat tinggal di tusuk sate? Tidak usah takut. Rasa takut. Kalau rasa takut itu yang sebenarnya menarik kami masuk. Saya tadi sedikit berbohong. Sedikit berbohong. Ya biar selamat. Tuh diawasi saya. Oh, dia ngawasi. Diawasi sampai nggak lihat sih. Wah, ya pantesan ini saya liar-liar. Diawasi, saya kan diam saja. Oh, saya yakin di sini kuat. Tadi saya sudah lihat. Ya udah, tadi dilanjutin apa nasihatnya yang terpenting poinnya Jangan apa? takut. Orang rumah ya rumah, dibikin rumah buat tinggal manusia. Kami nggak bisa masuk kalau nggak ditarik kalian. Yang menarik kami itu ya kalian sendiri. Oh, jadi karena rasa was-wasnya dan takutnya lebih dominan. Was-was itu takut. Nggak usah takut. Memang takut itu yang kami bisikan untuk kalian. Apalagi anak buahnya sana itu, anak buahnya tuan yang hitam itu selalu membisikkan ke kalian, bisik sana bisik sini, supaya takut, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit sesaji, ya hancur iman kalian. Mohon maaf ini, saya baru belajar. Oh sudah pintar. Sudah pintar. Wah, jangan percaya kami. Kami hanya membisiki kalian untuk ikut menjadi bala tentara kami. Masuk neraka. Neraka itu. Ya sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Di sana dibebaskan yang lain teman-temannya. Oh ya. Ya salam dulu, kalau sudah nanti bisa gabung ke Padepokan. Saya permisi. Ya silakan. Salam dulu. Raden Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya mau. Jadi alhamdulillah, ini yang mungkin bertepatan tempat tinggalnya atau tempat tinggal, tempat usaha, dan yang bertempatan di itu jalan tusuk sate seperti itu kan. Intinya rasa khauf, rasa takut kita jangan terlalu berlebihan dan jangan disambung-sambungkan dengan mitos-mitos tersebut, karena mitos-mitos tersebut juga bagian dari rancangan mereka biar bisa masuk ke dalam keluarga kita, diri kita khususnya seperti itu kan. Jadi ya tetap memasrahkan diri kita kembali kepada Allah gitu kan, karena yang kuat adalah Allah. Ya kita memberikan posisi kita sebagai hamba, ya bersandarnya kepada Allah gitu kan. Mungkin sekian dari saya, semoga bisa ada hikmah yang bisa kita ambil dari konten kita hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.